kalau nggak ngerti, mereka tuh cenderung diam gitu loh. Padahal kan diam itu nggak selalu berarti sopan ya, setuju ya? Iya. Itu malah bahaya gitu loh. Iya, benar, Jadi benar. diam itu bikin mereka tuh malah invisible ya kan, nggak Betul, kelihatan dan betul. akhirnya nggak dapet trust. Nah, Ya. Oke, selamat malam semua warga sipil. Kembali lagi dengan kami Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Jadi gini ya, di malam ini tuh kembali kita berdua lagi ya. Berdua Bewok. lagi. Yang lain lagi pada absen, ya sudahlah, kita Iya. show must go on aja. bener. Nah, sekarang tuh yang lagi pengen kita bahas tuh adalah tentang, ini tentunya buat persiapan kita juga nih. Mungkin ada yang udah kuliah kayak saya gitu kan, ataupun Benar. anaknya lagi SMK. Nah, yang jadi pertanyaan nih, tentunya kita sama-sama di dunia kerja ya, kita masih aktif kerja itu kan, kerja kantoran gitu kan. Corporate life. Kenapa banyak anak magang itu gagal, padahal pintar? Wah, Itu banyak ya wah itu terjadi. relate banget Relate sih, banget kejadian harusnya. nih. Perhatiin ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira itu sih yang nanti pengen kita bahas ya, karena banyak banget anak magang tuh pintar tapi dia tuh gagal berkembang. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita obrolin sesama kita nih orang-orang yang kerja kantoran, kenapa bisa seperti itu? Langsung pantengin Langsung aja. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke pembahasan yang pertama ya Pak Bewok ya. Oke. Jadi gini, yang pengen kita bahas tuh gini. Magang tapi kok malu-malu gitu loh. Karena gini, menurut dari saya sendiri ya, nggak Oke. berani tanya itu udah sama dengan bunuh diri pelan-pelan gitu loh di dunia pekerjaan gitu kan. Iya, iya. Jadi yang bikin heran tuh gini, banyak anak magang itu kalau nggak ngerti, mereka tuh cenderung diam gitu loh. Padahal kan diam itu nggak selalu berarti sopan ya, setuju ya? Iya. Itu malah bahaya gitu loh. Iya, benar, Jadi benar. diam itu bikin mereka tuh malah invisible ya kan, nggak Betul, kelihatan dan betul. akhirnya nggak dapet trust. Nah, Ya nggak? iya, iya. Sampai di situ Jadi gimana gini, Pak Bewok? iya benar ya. Jadi ada jokesnya itu adalah seperti Alif Lam Komariah, ada tapi tak dianggap. Iya, Anak ada tapi yang nggak dia, dianggap. itu ada tapi nggak dianggap gitu. Ada ya. tapi nggak dianggap, betul. Bener, kenapa invisible? Karena gini Pak, ini barusan kejadian ya. Maksudnya Jadi di beberapa momen ya di kantor gitu, ada anak magang gitu kan ya. Aku diamanahin jadi pembimbing magang gitu ya dari kantor, dan yang terjadi ada dua hal. Ada dua kondisi maksud aku. Ada anak magang itu ya. Ada anak magang yang aktif sekali, ada yang diam sekali. Ada yang diam sekali, iya, Gitu ya. ya. Umum banget kayak gitu. Itu umum kan. Nah, tapi maksud aku gini loh. Yang aktif sekali oke lah. Itu ya bagus sih yang aku harapkan di situ. Nah, yang diam sekali ini gitu ya kan. Itu kayak lu mau ngapain di sini? Ya. Dia mau ngapain di kantor gitu loh maksudnya. Betul, Nah, waktunya magang, dia udah tahu nih dari sekolah dia mau magang ya kan di tempat magang di perusahaan. Di perusahaan mau perusahaannya tentang ini ya kan. Udah dikasih tau lah pas sama gurunya, udah ada pembekalan magang tuh namanya di situ. Ya. Akhirnya kalau dia diem, dia nggak jadi apa-apa gitu ya kan. Nggak ada proses belajarnya dia. Iya, nggak ada proses belajar, betul. Betul, makanya gini, agak gemesnya adalah ketika anak magang malu-malu yang kita lagi bahas ini, itu nggak relate sama apa yang dia dapat apa ya? Dia kan dapat tugas nih, dapat tugas untuk magang nih gitu kan ya. Itu dia nggak menjalankan tugas itu sebenarnya kan gitu ya. Yang aku lihat ini gitu. Maka treatmentnya aku kemarin itu, ya kan. Oh ya, sebelum ke treatment lagi nih. Harapan kita gitu ya di perusahaan gitu ya, ketika ada anak magang, bukan bermaksud untuk apa ya gini, bukan yang seneng nih ya pasti ya, ada gini loh Pak, ada anak magang, kita dapat talenta tambahan untuk bisa kita bagi nih tugas lot tugasnya kita nih kan ya, lot pekerjaan kita. Tapi itu sih inilah ya, tentatif. Tapi maksud aku adalah dengan kita ngebagi lot ini, sudut pandangnya adalah si anak ini dapat experience langsung tentang pekerjaan atau bekerja lah gitu ya kan. Di kantor tuh kayak gimana kan? Enggak, cara bekerja bagaimana? Cara bekerja bagaimana? Maka di situ sebenarnya harapan kita gitu ya, kami gitu ya di perusahaan adalah bagaimana si anak ini kemudian belajar langsung di industrinya, di industri ini gitu ya kan ya. Tentang cara, ya kalau aku kan perusahaan teknologi gitu ya, Internet of Things. Di situ ada ya technically activity-nya adalah
solder, merangkai, Ya. atau membuat planning topologi IoT segala macam gitu kan ya. Ya. Nah, di situ kan ada proses belajar langsung gitu loh. Atau kalau yang sifatnya software development kan ada juga di kantor ya. Akhirnya bagaimana merancang dulu ya kan, merancang sistem, melihat brief yang ada dari tim kita ya, business development untuk diterjemahkan jadi sebuah aplikasi gitu kan ya. Itu kan proses perancangan yang melibatkan teknikal juga gitu, engineer Ya. juga kan gitu kan ya. Betul. Terus technical skill untuk ngodingnya lah bahasa kayak gitu kan, mempelajari sistemnya, mempelajari cara membuat sistem itu kayak gitu. Nah harapannya kan itu didapatkan langsung sama si anak magang ini. Ya. Caranya gimana? Kalau dia udah punya sepaket hard skillnya, oke lah bisa lanjut ya. Cuma kan nggak cuma itu doang loh Pak. Kayak mesti dia berkomunikasi, Mas ini gimana? Kalau dia nggak paham loh, Ya. Mas dia bisa baca misalnya, ya kan? Mas ini maksudnya apa nih fitur ini yang dimaksud di brief tuh misalnya. Ya. Fitur let's say apa gitu ya kan, bisa auto update berapa detik segala macam misalnya kayak gitu. Ini caranya gimana nih, maksudnya kayak gimana segala macam, kan paling nggak dia bertanya. Ya. Kalau itu nggak ditanya, kalau bertanya itu nggak dilakukan, gimana cara dia ngerti gitu ya kan? Ya, dan kita juga nggak tahu dia sampai mana. Dalamnya sampai mana? Iya. Dalam knowledge-nya dia ya Apakah kan? dia udah paham sama requirement yang dikasih, Betul. atau bahkan zonk sama sekali gitu kan? Zonk sama sekali. Yang Itu rese jadi kan masalah, betul. bagi kita perusahaan ya, akhirnya kalau yang rese itu adalah dia diem dan nggak ngerti dan dia diem gitu. Ya, udah nggak ngerti, diem tuh yang benar-benar Kalau nggak jadi ngerti, PR gitu. jadi PR. Jadi Kalau PR. nggak ngerti dia tanya, ya itu bagus lah gitu kan. Iya. Nggak ngerti diem, nggak berani nanya gitu loh. Ya, itu Kalau masalah. itu salah. Dan di kita biasanya ada report progress tuh weekly misalnya gitu kan ya. Ya. Dalam seminggu itu pas kita week berikutnya gitu ya, nah tanya progresnya gimana Mas, gimana Mbak? Iya Pak, belum ya kan, nggak ada progresnya gitu loh. Ya. Terus meetingnya kita ngapain gitu pas lagi kan, loh seminggu ini kamu nggak nanya gitu kan, nggak nyari di GPT nggak ya? Nggak Pak, saya bingung, saya ngotak-ngatik sendiri gitu. Nah berpikir pada apa istilah kita tuh echo chamber-nya dia sendiri kan akhirnya jadi nggak solutif kan gitu loh Pak. Ya itulah yang namanya dalam dunia kerja itu clarity itu aset. Clarity aset, aku sepakat sih di situ ya kan. Padahal tuh gini loh, kadang-kadang yang aku agak suka gimana ya, menyerah itu boleh loh, tapi menyerah dalam arti positif. Maksudnya kalau nggak mudeng, tanya aja. Karena kita juga sebagai yang ngasih tugas itu nggak bisa serta-merta misalnya di satu waktu tuh kita harus sorry tuh sih nih buat teman-teman yang mungkin masih adik-adik gitu ya, pengen magang. Ini bukan sekolahan loh gitu loh. Itu dia. Kamu kan dibayar buat bekerja gitu kan. Dibayar memang dengan uang atau dibayar dengan pengalaman aja, tapi kamu dipekerjakan itu berarti ya kamu akan mendapatkan sesuatu. Bukan kamu bayar untuk dikasih pendidikan gitu. Beda ya kan, beda sama sekolah. Bener. Nah, yang kita harapkan di dunia kerja itu ya kamu kerja gitu loh. Kerja. Kalau belajar itu bonus, bisa belajar dari pekerjaan. Karena kita bukan guru yang mengajar, tentunya kan kita cuma ya bisa kasih mungkin requirement awalnya kayak gini, atau misalnya suatu desain kita kasih high level desainnya dulu lah. High level design. Nah nanti ke dalamnya itu kan ya kamu nggak pahamnya di mana nih, tanya dong. Itu karena kita nggak bisa ngabisin waktu buat ngajarin satu orang doang. Itu gitu. dia poinnya di situ Pak. Ya, poinnya di situ. Kalau di kerjaan kan tugas kan bertubi-tubi lah gitu ya. Tugas bertubi-tubi. Person kita di kerja itu kan ngebagi task list-nya ya kan dalam beberapa waktu. Nah, untuk anak magang ini kita sediain waktu kapan? Nah, tadi aku bilang let's say di seminggu sekali weekly itu kan ya. Cuma kan pasti dalam waktu itu kan kita bisa lah ditanya gitu loh, kayak Pak nggak ngerti nih yang bagian ini, Mas yang ini nggak ngerti nih. Itu boleh loh, kayak gitu boleh. Atau misalkan juga nggak ngerti lah, misalnya ternyata dia punya pemahaman dan menurut dia cukup mengerti, confirm aja. Pak ini saya udah sampai sini, ini bener nggak ya? Nah, kita bisa lihat kurangnya apa, atau emang ternyata salah besar kan nggak keburu kejadian gitu loh. Betul. Apalagi yang kita harapkan dan kita emes adalah ketika dia bisa memberikan option. Betul. Opsi solusi. Nah, betul. kita mau menuju A menuju ke E gitu kan ya. Yang kita bayangin dalam brief itu adalah A, B, C, D, E. Tapi ternyata dia bisa langsung A, C, E kayak gitu. Ini yang gimana Pak menurut Bapak? Nah, itu udah apa ya? Cerdas gitu ya kan. Pemikirannya kayak gitu. Cerdas banget. Nah, kadang tuh mungkin banyak anak yang kayak gitu, tapi itu tadi pemalu di pekerjaan. Ya kan itu juga masalah loh. Harus
tongkel Iya, gitu. baru dia Sebenarnya malu itu berarti akhirnya ada proses ini ya, apa ya, kalau aku bilang di dalam dirinya sendiri dia mungkin perlu meningkatkan soft skill. ya soft skill, betul. Ya, artinya communication skill yang beberapa episode kita bahas berdua itu pun communication skill akhirnya menjadi hal yang penting juga nih, Pak. Ya kan? Kupikir technical engineer gitu kan, ataupun yang di ranah sosial kayak business development, digital marketing itu misalnya, itu tuh juga communication skill tuh juga perlu punya gitu kan ya. Ya, kita udah bahas itu di video-video yang lain ya. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih detailnya ya, masalah dan berani bicara lah, itu juga satu soft skill yang penting gitu. Yes, berani bicara untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan pemikirannya gitu loh ya kan. Akhirnya kalau misalnya malu-malu tadi ya kan, kupikir karena memang aspek kemampuan soft skill yang tadi tuh ya soft skill gitu ya, untuk berkomunikasi itu yang aku curiganya di situ tuh jadi bottleneck atau jadi obstacle-nya lah aku bilang gitu ya kan. Hard skill mungkin dia oke tadi ya dalam bisa, cuman tadi clarity as asset ketika idenya dia itu disampaikanlah sama kita yang kasih briefnya. Betul. Kan kayak gitu loh Pak. Ya kan? Dan itu perlu dilatih memang. Gitu. Dan harusnya nih kalau teman-teman yang adik-adik nih ataupun ya kita sama bapak-bapak gitu kan yang mau ngasih tahu ke anaknya gitu ya, biasain gitu loh. Kita kasih tahu hal ini gitu untuk biasain berani ngomong gitu loh. Berani ngomong. Iya. Jadi kemarin pas banget nih Pak. Beberapa hari yang lalu aku kedatangan tamu di kantor gitu ya. Guru SMK dari Purbalingga aku sampai. Dari Banjarnegara. Satu momen kita diskusi gitu kan ya. Dilalah memang anak magang dari SMK ini aku pikir bagus lah. Track recordnya oke lah ya di perusahaan kita itu kan ya. Oke. Aku bilang sama Bapak Ibu guru ini, aku bilang Pak, hard skill anak-anak ini bagus. Ya kan? Bagus segala macam. Cuman saya kok concern ya Pak, kalau nggak cuma hard skill yang kayaknya perlu dijaga dan ditingkatkan, tapi ada soft skill yang perlu saya nggak tahu nih gimana caranya, tapi saya concern di soft skillnya. Apa maksudnya? Cara menyampaikan ide, cara berkomunikasi, menyampaikan idenya itu loh Pak. Bapak Ibu ini menyimak kan, dan kupikir long story short ya, dalam diskusi itu akhirnya Bapak Ibu ini punya wawasan yang terbuka. Akhirnya, oh iya penting juga ya Mas gitu. Penting Pak. Ketika teman-teman adik-adik siswa SMK ini magang ya kan, tadi clarity asset, kita ngasih brief untuk bikin solusi IoT yang seperti ini, bikin produk yang seperti ini. Tugasmu di bagian ini misalnya ya kan, assembly ini kan. Ketika dia tahu ya kan cara untuk assembly yang lebih cepat misalnya, yang lebih efektif, lebih efisien, atau dia merangkai device-nya yang sedemikian rupa, dia menemukan caranya. Nah, atau tadi dia nggak clear nih dalam merangkainya, ngeliat briefnya nggak sesuai kan, itu perlu dikomunikasikan. Jangan-jangan pas lagi nyolder salah jalur, rusak lah ya kan rangkaian ini akan aku bilang gitu. Itu tadi sebelum kejadian ya, dia udah harus confirm dulu. Betul. Terus ya kita menyoroti satu hal, oh iya bener juga ya Mas, perlu adanya soft skill. Nah itu Pak, gimana caranya, saya minta tolong sama Bapak deh, sama Bapak Ibu, gimana nih biar materi soft skill ini bisa nih masuk ke adik-adik siswa ketika sebelum magang. Iya. Itu yang tadi kita bicarain, bahwa jangan sampai deh ada anak magang, satu diem, dua dia nggak tahu harus ngapain gitu ya kan. Ketiga, ketika dia tahu harus ngapain tapi nggak tahu nih bener atau salah gitu ya kan? Dan ketika dia udah bisa membedakan bener atau salah, dia mengkonfirmasi. Tadi yang kita bahas semuanya itu ujungnya satu, berani bicara. Dan mungkin itu, kalau kita eskalasi lagi, jadi soft skill pertamanya itu adalah, ini salah satu ya, kenapa sih anak magang yang mungkin sebenarnya pintar tapi nggak kembang, itu soft skill pertama yang jelas adalah harus berani berinteraksi, berani komunikasi itu kan. Betul. Nah, kita eskalasi dari situ berarti adalah tidak sekedar berani bicara aja, tapi berani memastikan dia tuh nggak salah langkah. Ya nggak sih? Iya, itu tadi kembali clarity is asset, ya kan? Sepakat. Setuju ya di situ ya? Sepakat gitu. Ada yang mau ditambahin lagi kan ya? Iya, itu satu ya soal clarity is asset. Mungkin berikutnya adalah bagaimana kemudian di anak magang ini gitu ya, ketika dia udah berani menyampaikan pendapatnya lah gitu, atau pemikirannya gitu ya kan, atau dia berani nanya deh minimal gitu ya kan. Ya. Juga
melihat situasi dan kondisi. Jadi ada gini membaca Pak. situasi itu penting. Betul, ada gini Pak. Ada yang akhirnya aku nggak tahu ya. Kita bisa nyebutin nggak sih NPD gitu ya? Artinya dalam sebuah ya kan ya dalam psikologi kan ada istilah NPD gitu kan ya. Nah, ada juga aku pernah ngalamin atau aku lupa di sini atau di perusahaan sebelumnya. Ini anak NPD. Menurutku ya aku nggak bisa menjudge ini ya. Karena apa? Bukan dari hasil tapi aku melihat lah merasakan ya, aku merasakan lah gitu ya. Apa yang terjadi? Dia dikasih brief nih, oke, tapi dia kayak pengen bersinar gitu. Pick me ya. Pak. Dengan cara apa? Bertanya, tapi bertanyanya over, Pak. Dia kan, tahu kan kayak orang. Ya kalau kebanyakan nanya juga nggak baik. Masalah gitu. Berarti kan melihat kondisi kan. Melihat kondisi bahwa kita lagi sibuk apa enggak, terus dia nanya. Tapi akhirnya aku bisa melihat ini anak ada apa sih gitu, kok nanya mulu gitu kan ya. Nanya mulu yang udah kita jelasin, terus kemudian akhirnya dia melenceng dari pertanyaan yang dari konteks yang lagi kita bahas gitu. Konteksnya keluar ya. Iya. Ntar dulu deh, kamu kejauhan, kerjain dulu yang ini gitu. Aku bilang kan akhirnya kita harus kayak gitu ya kan. Malah jadi kayak ini bukan kerja, malah ngobrol yang lain ya kan. Di saat teman-teman yang lainnya kayak udah paham, udah terus nanti dia gini. Perlu ya, berarti maksudnya gini ya para bapak-bapak ya, memang tadi berani bicara itu jadi soft skill yang pertama ya kan? Terus juga berani memastikan untuk kita tuh nggak salah langkah, itu soft skill selanjutnya. Nah, selanjutnya lagi itu berarti yang tadi kita di belakang layar yang ngobrol Pak Bewo, question hygiene. Question hygiene itu kuncinya itu kan. Jadi cara nanya yang rapi gitu loh. Ya konteks, asumsi, opsi, sampai akhirnya ke questionnya, ke pertanyaannya. Gimana dari sudut pandang orang komunikasi? Itu lengkap, betul. Maksudnya kalau kita ngebaca step tadi itu ya kan, question hygiene itu betul menjadi pertanyaan yang cerdas ya, smart lah gitu ya kan. Kalau orang bilang tuh orang ngomong nyambung gitu loh. Komunikasi efektif gitu loh. Iya, komunikasi efektif ya kan. Apa yang dia tanyain adalah apa yang kita maksud. Jadi semakin bertanya dalam rangka menyatukan konteks, menyampaikan efektivitas komunikasi, ketemu di situ. Tapi sampai akhirnya dimenanyakan hal-hal di luar konteks tadi itu ya malah makin melebar lagi irisannya ya kan, malah makin kecil lagi irisannya, jadi nggak efektif tuh komunikasinya. Jadi udah kemana-mana gitu loh maksudnya kan. Itu masuk yang ke noise itu nggak waktu di episode sebelumnya kita bahas? Atau udah konteks berbeda lagi? Konteks yang berbeda lagi. Udah lebih parah lagi. Iya, artinya udah out of topic ya kan, luar konteks ya. Artinya gini, orang yang nanya-nanya nggak sesuai konteksnya gitu. Udah dapet, udah ketemu nih lingkarannya nih, udah efektif komunikasinya. Tapi karena tadi ada alasan mungkin NPD-nya, mungkin emang dia pick me, ya inilah. Terlalu cari perhatian lah. Kayak gitulah ya. Sampai akhirnya ini lebih ke apa ya, udah nggak efektif komunikasinya karena udah di luar konteks pekerjaan gitu ya kan, yang lagi kita bahas. Jadi bukan ketujuan utamanya, itu juga perlu dilatih juga tuh untuk nggak terlalu bleber lah tanya-tanya gitu kan ya. Kembali lagi itu tuh walaupun magang tapi lagi kerja loh. Bukan lagi di sekolah lagi gitu kan, dimana disitulah awal untuk teman-teman yang masih adik-adik gitu kan, disitulah awal kalian itu untuk bisa bersikap profesional ya kan. Iya, benar. Harusnya begitu. Jadi kalau bisa saya simpulin nih dari pembahasan pertama kita, harusnya anak magang yang berkembang cepat itu bukan yang paling pinter, setuju ya? Setuju. Tapi yang paling cepat menghilangkan kebingungannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Kira-kira seperti itu. Ini dari riset saya juga, itu kan dari saya baca-baca di artikel-artikel, ya malas dicantumin ya, terlalu banyak itu kan, sama dari pengalaman juga. Intinya yang bisa saya simpulkan, sebenarnya attitude itu lebih penting loh daripada skill. Tapi banyak yang nggak percaya. Jadi gini, saya tuh sering bilang gini ya ke junior-junior, apalagi anak magang gitu kan, yang di tempat-tempat saya kerja gitu kan. Kayak saya tuh ngomong kayak gini, skill itu bisa dikejar gitu loh, bisa dipelajari. Kamu fokus berapa menit aja, kamu udah bisa belajar hal baru. Kamu ngobrol sama seniornya, kamu bisa belajar hal baru gitu kan. Tapi yang namanya attitude itu nggak bisa di-patch. Nggak bisa di-patch loh. Tapi mereka tuh bahkan sering jawab gini, lah kan yang penting tugas kelar kan Pak. Nah, itu kadang tuh